Dulu ketika sahabat punya imam yang lama sekali kalau sholat, sehingga si sahabat yang satu yang petani ini mufarokoh itu memisahkan diri, kemudian imamnya diselip. Itu boleh memang dalam fikih, kamu niat mufarokoh dulu. Mufarokoh itu niat bahwa kamu memutus hubungan dengan imam, kemudian meneruskan sholat sendiri. Singkat cerita, dua orang ini berdebat, Mu'ad sama Ar-Ra'i yang penggembala ini. Kamu munafik, sholat kok meninggalkan imam. Terus yang satu bilang, kamu keterlaluan, sholatnya lama sekali. Singkat cerita, dua orang ini lapor ke Rasulullah SAW. Uniknya Nabi itu membenarkan yang petani tadi. Kamu Mu'ad jadi masalah. Agama ini tidak boleh jadi problem. Kalau kamu ngimami orang, jangan lama-lama. Di situ ada ibu-ibu yang ditunggui anaknya yang sedang menyusu, banyak petani yang nunggu macam-macam. Kayak pegawai POM ya ditunggu shift temannya, pegawai Indomaret juga gitu, apalagi Grab mungkin ditunggu penumpangnya macam-macam. Sehingga kebaikannya teman-teman yang kerja serabutan begini juga bergantung kebaikan imam tadi. Kalau sholat itu tidak boleh lama-lama, apalagi wiridan, sholatnya aja nggak boleh lama-lama, apalagi wiridannya. Nah, kadang-kadang orang ngira kebaikan tuh nggak ada sempritnya, ada juga. Sholat tuh ya disemprit sama Nabi, kalau terlalu lama juga disalahkan, karena nanti agama ini menjadi apa? Problem, menjadi problematika. Nah, termasuk kebaikan kita ketika membolehkan ya, atau mentoleransi atau mendukung pekerjaan mulai Grab dan lain-lain adalah agama ini rahmatan lil alamin. Dulu ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh enggak kita ngegeng di perapatan gitu? Kata Nabi, ya jangan kalau bisa, tapi kita harus natahaddasannya, itu tempat kita jagungan di perapatan, di tempat-tempat umum lah, di halte, terus kata Nabi, nggak apa-apa, tapi fa'atut thoriq haqqaha, kamu harus memberikan hak jalan itu. Apa hak jalan itu? Satu, kamu amar ma'ruf, kalau bisa ya nahi mungkar, kemudian bikin suasana orang lainnya menjadi aman. Nah, ini yang catatan. Ini tuh energi besar kalau di atas 100 ribu. Hitung ya teman-teman di Grab, 100 ribu. 100 ribu ini kalau soleh semua, atau setengah soleh lah, kalau soleh banget keberatan dia soleh, setengah soleh. Itu tuh ada, ini sudah saya pikir, ada kebaikan yang menyebar di seluruh Nusantara yang berjumlah 100 ribu. Ini luar biasa. Ada kecelakaan, dia menolong pertama, ada pemerkosaan, menolong pertama, mungkin ada pencurian, ada apa. Maka kata Nabi, kamu kalau harus di jalan itu kamu berkontribusi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sering ke Jogja karena saya mulai 98 di Jogja, ya sering di terminal malam-malam. Saya ketika kecil itu sering diceritain, orang nggak berani ke terminal ini banyak preman, nggak boleh ke terminal ini karena banyak preman. Ya mulai dari Sumatera, Jawa, hampir seluruh Indonesia. Kalau jam sekian sampai sekian sudah nggak berani karena banyak apa? Preman. Itu uniknya, preman-preman itu selain dulu ditangani tentara dan polisi, itu urusan negara ya kali itu, dan kita ngapresiasi. Itu hilangnya yang permanen itu bukan saja ditangani ABRI dan polisi, TNI dan polisi, tapi ditangani kultur. Banyak mulai orang soleh, santri dagangan di situ, ada ojek mangkal di situ, supir taksi mangkal di situ. Terus di sini orang-orang soleh yang menghalau ketika ada perempuan digoda atau perempuan dicopet atau apa. Terus lama-lama jadi kultur bahwa kebaikan ini dominan. Setelah kebaikan dominan ini otomatis menyingkir sedikit demi sedikit. Jadi selain negara ini harus melakukan sesuatu yang seharusnya, yaitu menjaga masyarakat dari kriminalitas, sebetulnya yang paling awet dan paling mudah dilakukan itu tadi, kebaikan harus menjadi kultur bersama. Sehingga kalau terminal kemudian ada mbak-mbak jilbaban yang dagang, terus pak-paknya soleh, ada musola yang hidup, ojeknya juga gitu, terus supir taksinya, lalu kebaikan ini menjadi nilai bersama. Saking jadi nilai bersama, ibu-ibu yang takut atas dirinya nggak ngojek kecuali Pak ini karena terkenal amanah, nggak naksi kecuali Pak ini karena terkenal amanah. Dan kita Indonesia itu ingin seperti itu, sehingga amanah ini menjadi nilai bersama dan otomatis menjadi keamanan bersama. Corong Jawa itu tego nitipno anake karena dijamin aman, tego nitipkan istrinya juga karena dijamin aman. Nah, kalau kebaikan ini juga menjadi satu nilai jual,
dan kita bisa mengawal secara serius, itu alhamdulillah betul. Nah, dimulai dari mana? Satu, mental kita takwa. Kedua, sistem sosial, bahwa kita terkoneksi oleh indukan ya, juga terkoneksi oleh kepolisian. Maksudnya karena kita terdaftar, kalau ada anak hilang kan tinggal ini yang bawa wahyu misalnya. Jadi saya mohon, semohon-mohonnya, kebaikan ini harus jadi nilai bersama. Setelah terminal itu banyak orang baik, otomatis yang ini tuh menyingkir itu. Akhirnya apa? Nanti yang bos-bosnya toko itu ya hanya nitipkan sama orang soleh, yang mau nge-grab juga hanya titip sama yang soleh, begitu seterusnya, sehingga jadi siklus kebaikan yang bersama. Nah, ini yang dimaksud Quran, wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu namanya urusan bersama ya, saya ulang lagi ya. Jadi orang Arab kalau bilang iktimar itu urusan bersama, sehingga bahasa Arabnya konferensi besar itu kalau di NU disebut apa? Muktamar. Muktamar itu menjadikan urusan publik dirembuk, itu namanya apa? Muktamar. Nah, di antara kebaikan yang diinginkan Islam itu wa'tamiru bainakum bima'ruf. Urusan kebaikan ini menjadi urusan apa? Bersama. Ya, saya contoh itu kecil saya itu mesti dikandani sama orang-orang tua, jangan di terminal ini sampai jam ini, jangan di perapatan ini ketika sudah jam begini. Tapi barokahnya orang soleh bertebaran di mana-mana itu. Yang tukang grab ya di mana-mana, yang penjaga toko ya banyak yang soleh, yang ngojek, yang macam. Sehingga di terminal itu nyari tempat sholat ya gampang, cari tempat duduk ya gampang, nyari orang amanah ya gampang. Bahkan lama-lama yang nggak amanah ini nggak laku. Dan ini yang kita inginkan. Dan ketika nggak laku, akhirnya dia kalau ingin laku harus amanah, atau ingin laku harus tobat. Nah, agama ini urusan bersama, sehingga Allah mengistilahkan wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Sehingga karena ini urusan bersama, ketika kita jadi kiai juga harus, kalau misalnya tadi ada Gojek kok makmum, atau Grab kok makmum, atau supir bis kok makmum, kiainya harus cepat sholatnya. Jangan baca surat Baqarah, nanti diomel-omelin apa penumpangnya. Begitu juga ibu-ibu menyempatkan jamaah, waktunya ada lama di rumah sudah ditunggu anaknya yang masih menyusu. Makanya Nabi ngendikan idza amma ahadukum as-sholata falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, sholatnya harus relatif cepat. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat. Di antara makmum itu yang banyak punya urusan. Selain ada yang lemah, ada yang punya banyak urusan. Nah, terus ketiga, masalah kekayaan hati. Kekayaan hati ini penting sekali, karena rata-rata teman di Grab itu kan miskin lah. Tapi jangan miskin sampai miskin hati itu. Bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, berkelana di bumi Allah juga ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah. Bahkan menambah khazanah ilmu. Di antara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, misalnya kamu jalan-jalan, punya kaki dua, punya tangan dua. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab masih punya kaki itu. Terus ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah ladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu. Saya meskipun gini terselamatkan dari jari tempat maksiat, dari, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi diantara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Nah, kalau nikmat itu sudah ada semua, kata Imam Ghazali, nikmat hidup. Kata Imam Ghazali, jika nggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Disuruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat.
Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa, karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Apapun masalah hidup Anda, ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau nggak bisa tobat, ingin tobat. Makanya di Indonesia itu banyak nyuwun sewu, banyak maling yang anaknya itu soleh, karena kalau ngandani anaknya tetap gini, wes le bapak tok sing lakoni kowe ojo, bapak tok yang alami ini kamu jangan. Banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid, karena setiap bodoh itu tidak diwariskan. Wes le bapak tok sing bodoh kowe ojo bodoh. Mungkin teman-teman di Grab juga gitu, wes bapak tok cong sing nasib ngene kowe ojo. Jadi kebaikan begini itu akan terus menerus diwariskan, sehingga banyak orang tidak tamat SD anaknya dosen, nggak tamat SMP anaknya dekan, karena setiap dari kita itu cita-cita kebaikannya menurun ke anak cucunya, keburukannya berhenti di dia. Cara wong Jawa itu bapak tok sing lakoni. Nah, di sini saya jelaskan tentang kekayaan rohani. Jadi saya mohon ketika Anda jalan-jalan ngantar penumpang itu harus sering muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan ayatnya, at-taibunal abidunal hamidun. Orang baik itu yang tobat, yang ahli ibadah. Di antara definisinya itu as-saihun, yang sering jalan-jalan. Siaka itu jalan-jalan. Jadi orang paling bejo sak dunia itu sampai harus jalan-jalan ibadah dapat uang. Tapi syaratnya ibadah. Sekali tidak ibadah dapatnya masalah kan? Sering gonjekkan orang cantik terus ingat istrinya tidak cantik. Sering gonjekkan orang yang sopan, yang santun terus ingat andekan ini istri saya di rumah rewel gitu. Jadi kalau kamu tidak taat itu adanya penyesalan. Di lampu merah ada orang naik Ferrari, naik Alphard, sementara kamu di rumah hanya mobil butut, kadang malah tidak punya mobil. Jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan, fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan tadi. Kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku kata Nabi itu siyahah fil ard, sering berkelana, tapi tentu untuk mengambil pelajaran. At-taibunal abidunal hamidun as-saihun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan, rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur, kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siahah, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kita bersyukurlah di Indonesia itu. Saya masih ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun. Setiap mau pergi itu pesannya orang-orang yang sering pergi itu jangan masuk terminal jam ini, di perapatan ini, karena yang namanya preman itu dulu dominan. Sekarang sampai jam 2 ada orang pakai jilbab, kadang ya orang pakai peci, yang nggak pakai peci pun ke musola terus. Yes, pokoknya kebaikan itu jadi komunitas dan jadi nilai jual. Bahkan tadi
Misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan mesti ada orang-orang yang jadi langganannya karena terkenal apa? Amanah. Yang dititipi anak juga pilih orang yang terkenal apa? Amanah. Nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus supaya kamu ya bisa bekerja, orang lain juga nyaman karena amanah tadi. Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya amanah, bawaannya apa? Yang memilih dia juga senang karena nggak malu lah. Tapi kalau kita milih, ternyata kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK kan ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati-matian, ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang Grab ketangkap satu karena penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua karena kadang-kadang nanti digeneralisir seakan-akan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang nggak pernah terjadi apa-apa dalam Grab kan otomatis lainnya juga terangkat. Nah, ini yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan itu urusan bersama. Makanya andaikan negara itu sudah mengoptimalkan polisi, TNI untuk meringkus preman, oke, itu baik. Tapi ya lebih awet lagi kalau itu ditopang masyarakat. Karena yang nggak amanah terkucilkan, terus akhirnya Grabnya nggak laku, akhirnya dia dipecat, akhirnya kan yang maksiat hilang, yang kriminal hilang, yang ada hanya Grab-Grab yang baik. Begitu juga di dunia apapun. Itu yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Nah, karena kita baik, otomatis jadi teladan yang baik bagi anak kita, istri kita, tetangga kita. Dan karena kita baik, maka terhormat. Sehingga orang melihat Grab itu simpatik, respect, karena reputasinya baik. Nah, karena orang respect tidak dicibir. Barokahnya tidak dicibir, tidak mangkel. Barokahnya tidak mangkel, tidak saling ejek, bahkan tidak saling bunuh. Coba kalau kita jelek, dicibir orang, kita dalam keadaan mabuk, tidak terkontrol, bunuh. Jadi efek dari maksiat itu begitu buruknya. Sehingga penelitian itu mengatakan kebanyakan kecelakaan ya pemicu utamanya rata-rata ya nyupir dalam keadaan mabuk. Beberapa nyuwun sewu kasus-kasus kriminal rata-rata ya dipicu oleh hal-hal seperti itu. Makanya meskipun di luar saya tolong hindari narkoba, hindari hal-hal yang maksiat supaya pekerjaan Anda ini barokah. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Tak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena kebaikan itu belum jadi nilai
bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa? Bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman, lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok tapi tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah atau salib saja apa ya itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan ya, lihat di TV-TV itu kan kasihan kan sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan ini makan orang enggak kan udah kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bau uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untuk metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, ini ngaji ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini nanti, tapi ya lumayan lah masih mau ngaji ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa loh. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa gitu.
Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa, kan jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya, jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal. Bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya, namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu, kamu ngajari anak kamu lah, le panggil jenengan bapak kulo, itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah, itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu. Ya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya sudah dong, ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus.
Kalau kamu jelas gak jadi dikrem, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Gue pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampeyan ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana, jari para setan begitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? Pertama kali sholat. Dan sama lagi? Ya, kalau ngajarin itu juga saya juga. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu aja. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17. Tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh?
Terus tengah. Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan nggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu, dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit, maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Wis ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar
Sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadhu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu illal yawma fasallim waqal abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah, tahu-tahu langit itu gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit, ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah, kamu punya istri selama ini cerewet terus, suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rawono wong lanang kayak sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat, karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu di antara catatannya begini, orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini, kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang, yang maksiat betulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan.
Makanya bapak saya tuh sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nanti wong maksiat tuh karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi. Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu. Bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, hari dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh, mati pas. Makanya sholli sholata muwaddiin, kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir, sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Nah, jadi di antara resepnya itu apa tadi? Nganggep ya ibadah itu menyenangkan. Nah, gitu. Pinter. Oke, satu pertanyaan lagi, Gus. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang, tiba-tiba azan waktu sholat, ya, Gus. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu, karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin nganter barang atau mungkin nganterin penumpang. Mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada janji yang lain, pokoknya gitu. Nyuwun pencerahannya, Gus, gitu. Begini ya, ini kan fikih sosial ya. Saya jawab, ini memang harus pakai fikih, nggak pakai rasa. Saya ulang lagi, pakai fikih, nggak pakai rasa. Waktu sholat itu kan banyak ya, diantaranya maghrib dan isya, duhur dan asar, terus subuh sendiri. Ya, ben zaman belajar fikih, orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu tidak ada toleransinya kalau waktunya sudah tinggal 10 menit karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Jamak. Sehingga misalnya kalau kamu ngojek waktu tinggal 10 menit ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar azan ya, ini penanyanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu, nggak jelas. Azan itu kan bukan akhir waktu sholat. Azan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu tidak harus supir Grab, tidak harus supir Gojek. Meskipun kamu makan ada azan ya teruskan saja, kan tidak akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak, atau sedang nyupir, atau sedang bercengkrama sama teman. Kalau ada azan ya nggak apa-apa, misalnya diteruskan. Kan bukan akhir waktu sholat. Yang benar-benar harus ditinggalkan itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit. Atau tinggal 8 menit. Waktu yang mau tidak mau kamu harus tasarrufkan, kamu peruntukkan injury time ya, Gus. Injury time. Ya, gitu aja kok nggak tahu ya. Nah, lalu misalnya, kalau pertanyaan tadi mestinya kelasnya itu kelas afdoliyah. Utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada karena kan waktunya masih panjang. Jadi pertanyaannya bukan wajibnya tapi sebaiknya, karena ini semuanya belum mendesak kan. Andai kan kamu teruskan nganter barang kan tidak ada jaminan waktunya habis. Padahal kalau kamu memaksa sholat, mungkin citra kamu sebagai supir Grab tidak baik karena dianggap mengabaikan konsumen. Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai ahli fikih ya tantang saja, saya mau sholat dulu, kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya, jadi kamarnya Allah lebih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak Adam ini dimenangkan hak
adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena tidak butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita, itu pasti ulang lagi, baiknya Allah pasti di atas orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000, adik kamu butuh uang 5.000, adik kamu yang kecil atau ya, kira-kira orang tua kamu tuh nyuruh dikasihkan beliau apa ke adik kamu, kira-kira saja ke adik kamu. Nah Allah itu saking baiknya, hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu sama ibadah sosial, itu disuruh ibadah sosial. Karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi, waktunya tinggal 5 menit, kamu harus ngoperasi pasien dulu, karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah tak terangkan lagi, ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya, dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani mati, saya harus operasi. Dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan qadha atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya, karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga zuhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi, ya kita operasi. Waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya qadha yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap qadha karena asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini fikih ya. Jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang. Apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit, kan nggak ngefek sama sama saya nyanda. Nah, nyanda. Kalau ada driver dapat orderan food, nganterin makanan, tapi makanannya non halal, itu pakai pripun. Nah makanya itu tadi, kamu tahu betul kalau itu non halal loh? Kalau itu sudah tahu pasti non halal. Nah, ya, daging Tyrannosaurus, nonton mungkin. Makanya tadi itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi, itu PR kita di semua profesi. Jadi ya itu makanya pentingnya istighfar tuh di situ tuh sudah kita sebagai ulama menghalalkan tidak mungkin, mengharamkan kamu juga demo, ini pekerjaan bus gitu. Tapi yang jelas itu tidak bisa dihindari. Ya sama lah seperti orang di bis itu. Kadang-kadang kan didoain semoga semua penumpang hasil ke tempat masing-masing, dan kalau ada cobat berarti kan doain cobat juga hasil tujuannya. Jadi di semua profesi itu resikonya. Makanya tadi saya bicara tentang fikih, kaidah umumnya menolong maksiat itu bagian dari maksiat, menolong taat itu bagian dari taat. Mau tidak mau harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum. Kalau kita salah belum istighfar gitu, sudah salah nggak merasa salah itu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling enggak kan kita ya istighfar lah. Kan ya tadi seperti paket misalnya, kan ada saja orang paket yang jelas-jelas barangnya itu haram, tapi atas nama profesionalitas kan mungkin tetap dikirimkan, tapi barokahnya ngerti hukum dia istighfar. Nah tapi karena kalau kita menyarankan sudah ada usah pekerjaan yang lain banyak nanti kan rai-rai potongan tawakal jika ada ngono kan ya repot deh. Nah kalau kita kiai guys gak apa-apa, terus pangeran suge menurut sampean saya ternuntut ke saya karena fatwa jenengan saya sekarang miskin, ini gimana pertanggung jawabannya, ya ribet kan. Tapi saya ulang lagi, itu seninya ngelola kehidupan semuanya seperti itu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti berdoa Rabbana dzolamna anfusana, karena dalam sisi semua hidup kita pasti ada unsur nggak benernya gitu ya. Saya ulang lagi, pokoknya kaidah umumnya itu menolong taat itu ya ikut bagian dari taat, menolong maksiat ya bagian dari
maksiat. Tapi ya tadi ya kita harus istighfar kan. Cuma tadi yang jelas-jelas maksiat dan kita tidak tajassus. Saya ulang lagi, tidak tajassus itu neliti wong nanti jelimet. Yang ngaji biasa belajar itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi Miftahul Jannah la ilaha illallah, kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk gitu. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kata teman saya suon rokok anu kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nangkir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad. Tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa ana kiai temu karena kerja tidur wedek. Iku dreseke ora kok pertanyaan tok nak konan santri piye. Lho isen wis kiai dihanjuti mungkar nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye. Nak jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak, apa dia berani bentak mungkar nakir? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Gus Verson aja yang nafsirkan ghobtoh. Itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad, kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah nggak usah ditawil-tawil, pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim. Kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayyuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali, kayak apa kendil yang apa menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi mungkar nakir ya. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul kan? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya mungkar nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah itu kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani, itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Oh, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Mikir, waduh,
Repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya jadalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir, jadi wali. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ketika Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in alim. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Ya, misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa aku lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia aku pengen wayo. Wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong ya mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang kepengen gue itu wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti tidak dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbah Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato, yang arangnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih, apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim.
Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku webah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu, karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang gak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Serong wepet tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid tiap hall di Lasem itu rawuh, dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim salim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu, yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak, sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja, ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah yang memang benar-benar salah, yaitu nggak apa-apa bisa dimakfu, karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wa yahsibuhu, mesti diulang lagi wa yahsabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yahsabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mocok bulan piling. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama. Ya tepat-tepatan nasib. Karena memang ya sabah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sabah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sabah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter, sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu tidak gampang itu. Ya, karena tadi sudah tahu ya,
Seperti itu loh orang naik panjat pinang itu. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin mau keplotok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Ada karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu nih, innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban saya. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkitnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Yang kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukokno rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, gendari angel itu pinter, berarti wong bodoh pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara jawabannya ini. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus wae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Ban nerangno cepet mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh kan masyaallah naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham bodoh. Paham ya? Jadi kata Said Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini neraka. Wah, jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum.
Saya sinau tafsir, coba sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main, karena dia ahli filsafat. Bulatnya masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain jebule dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati, sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia, PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Talut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid ini? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mestinya wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim tadi, susah. Sudah ngindari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah kita itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean tidak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya apa masuk. Boleh sampean kuaduan. Aduan balik raroh dewa, repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya sinan kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak, makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu.
Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya idku rokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bighairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah, sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar nggak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Iya. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah, tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Demikian tadi pengajian kita untuk hari ini. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pengajian selanjutnya. Masih bersama channel Pondok Ngaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.